Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keuangan publik dan kebijakan fiskal Islam. A. Sejarah keuangan publik Islam. Sesungguhnya di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya terdapat dua aliran pemikiran sehubungan dengan sistem keuangan dan perbankan, yakni aliran liberal dan aliran fundamentalis. Aliran pertama berpendapat bahwa bunga bank tidak tergolong riba karena yang disebut riba adalah pembungaan uang oleh mindering yang bunganya sangat tinggi sehingga disebut lintah darat. Seorang ulama terkemuka dari Persis atau Persatuan Islam berpendapat bahwa yang disebut riba itu adalah bunga dengan suku bunga yang tinggi atau adafan mudha'afan. Muhammad Hatta, ahli ekonomi terkemuka, juga berpendapat bahwa riba adalah bunga pada kredit konsumtif, sedangkan bunga pada kredit produktif tidak tergolong riba karena uangnya bermanfaat untuk mendapatkan keuntungan. Mereka yang menghalalkan bunga termasuk tokoh Muhammadiyah Kasman Sintimejo dan tokoh Masyumi yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Bank Indonesia yang pertama, Safuddin Prawinegara. B. Karakteristik keuangan publik. Keuangan publik merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah, sering disebut sebagai public sector economics atau public economics. Keuangan publik memiliki keterkaitan dengan aspek publik secara umum dan aspek publik secara khusus yang memiliki keterkaitan dengan negara. Fokus keuangan publik adalah mempelajari pendapatan dan belanja pemerintah dan menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Kemudian C. Instrumen pembiayaan publik. Adapun instrumen yang terjadi dalam keuangan publik perlu juga diperhatikan, diantaranya adalah zakat, aset perusahaan, infak, kharaj, wakaf. Yang menjadi instrumen utama dalam pembiayaan publik itu adalah zakat. Kemudian yang D. Instrumen kebijakan fiskal Islam. Adapun instrumen pokok dalam kebijakan fiskal ada dua, yaitu yang pertama kebijakan perpajakan dan yang kedua kebijakan pengeluaran. Dalam penggunaan dua komponen tersebut menjadi kebijakan fiskal dapat diketahui sebagai landasan penerimaan dan pengeluaran negara dilihat dari tingkat kondisi perekonomian, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi. Dalam perencanaan pembangunan ekonomi, maka anggaran kebijakan fiskal tidak hanya difokuskan untuk pengembangan aspek ekonomi saja, tetapi juga untuk menerapkan bentuk-bentuk kebijakan fiskal yang lainnya seperti perpajakan dan lain-lain. Ajaran Islam dapat dikatakan sebagai ajaran yang lengkap dan terperinci, di mana di dalam ajarannya terdapat perintah dan aturan tentang kebijakan negara untuk memperoleh pendapatan. Di antara instrumen pendapatan yang diwajibkan adalah zakat. Selain itu masih banyak instrumen lain yang diatur dalam Islam dan dapat digunakan sebagai sumber pendapatan negara seperti infak, wakaf, sedekah, ghanimah, kharaj, jizyah, usur, dan khums. Itulah penjelasan materi saya. Jika ada kekurangan dalam kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.